Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan melanjutkan pembahasan pemrograman Java. Dan untuk di video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan dari prosedur dan fungsi dalam membuat sebuah program untuk menghitung hasil dari bilangan berpangkat, teman-teman. Jadi selain kita nanti menghitung hasil dari bilangan berpangkat, kita coba teman-teman kombinasikan dengan pemanfaatan dari prosedur dan fungsi, atau yang sering kita sebut sebagai method, teman-teman. Gimana pembahasannya dan bagaimana penerapannya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu project baru dan saya di sini menggunakan IDE Apache NetBeans. Kalau kalian menggunakan IDE yang lain, silahkan teman-teman. Untuk fiturnya nanti bisa kalian sesuaikan. Nah di sini langkah awal yang harus saya lakukan adalah kita akan menyusun logika dari menghitung bilangan berpangkat. Jadi di sini saya akan coba buat 3 buah variabel. Ya, 3 variabel itu saya berikan tipe data integer aja. Di sini saya akan menggunakan bilangan bulat, saya nggak akan pakai bilangan yang ada koma-komanya dulu teman-teman. Yang pertama adalah angka yang akan kita proses. Selanjutnya nanti kita perlu variabel yang namanya pangkat. Saya akan perlu satu variabel teman-teman, yang saya akan gunakan sebagai penampung hasil dari bilangan berpangkat itu. Saya akan kasih nama hasil. Oke. Untuk proses awal di sini saya akan deklarasikan semua aja untuk nilai-nilainya. Misal saya pengen memproses angka 2. 2 ini akan saya pangkatkan. Dan ternyata saya pengen memberikan atau menampilkan ya hasil dari 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Kan aman teman-teman. 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti kalau 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Perkaliannya ada 2 kali, angka 2-nya ada 3. Gitu ya teman-teman. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kita kalikan dengan angka 2 hasilnya 8. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya harusnya 8. Kalau kalian ingat teman-teman, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Berarti di situ ada proses perkalian terhadap angka 2 sebanyak 3 kali. Kan kebetulan kita sudah belajar tentang perulangan teman-teman, atau looping. Ya di sini kita akan manfaatkan looping. Looping itu ada banyak ya. Ada for, ada while, ada do while. Nah di sini saya akan memanfaatkan looping dengan memanfaatkan for. Ya di sini saya akan deklarasikan for akan kita mulai dengan menggunakan variabel pembantu di sini counter namanya, menggunakan variabel a. Kita mulai dari a sama dengan 1. Perulangan ini akan terus kita jalankan selama nilai a itu masih kurang dari pangkat. Dan selama perulangannya si variabel a nilainya akan terus berubah. Nilainya akan kita ubah menggunakan increment. Kalau sudah, sekarang kita perlu memproses si hasil ini teman-teman. Angkanya kita sudah tahu, pangkatnya sudah tahu, hasilnya berapa ya. Di sini di awal si variabel hasil akan saya inisialkan dia sebagai angka 2. Kita asumsikan kalau 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. 2 pangkat 2 baru si hasil ini akan kita proses. Kita proses 2 kali 2, maka hasilnya 4. Sehingga ketika perulangan ini berjalan, si variabel hasil akan kita berikan operator penugasan, kita kalikan dengan si variabel angka. Selama dia belum mencapai batas dari perulangan yang ada, variabel hasil ini akan terus mendapatkan nilai dari si angka. Gitu ya teman-teman. Apakah hasilnya sudah berhasil? Variabel hasil harusnya nilainya 8. Coba sekarang saya jalankan. Ya di sini variabel hasil nilainya adalah 8. Kalau 2 pangkat 4 teman-teman. 2 pangkat 3 kan sudah 8 ya. Kalau 2 pangkat 4 harusnya 8 kali 2. Harusnya nilainya adalah 16. Ini kalau saya jalankan hasilnya adalah 16. Coba saya menggunakan angka yang lain bukan angka 2. Misal angka 5 ya. 5 pangkat 2. Harusnya 5 kali 5 hasilnya 25. Di sini kok 10 hasilnya? Ya. Karena di sini hasil dia nilainya masih 2. Nah, kenapa tadi kalau kita nggak mendeklarasikan si hasil nilainya sama dengan angka? Nah, berarti sekarang kita harus deklarasikan hasil itu adalah angka. Oke. Nah, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Coba angka yang lain teman-teman. Sekarang 10. 10 pangkat 2 harusnya 100. Ya, 10 pangkat 2 hasilnya 100. Sekarang 5 pangkat 3 ya. 25 kali 5 harusnya nilainya 125. Ini kalau kita jalankan hasilnya 125. Oke, berarti untuk pembuatan logika dari bilangan berpangkat sudah beres.
Sekarang kita akan coba kombinasikan program sederhana ini dengan memanfaatkan prosedur dan fungsi. Dan kali ini saya cukup memanfaatkan fungsi dulu teman-teman. Nanti kalau kita rasa fungsi ini kurang, kita perlu yang namanya prosedur, kita akan sesuaikan ya. Oke, di luarnya public static void main, saya akan coba buat sebuah method atau sebuah function. Namanya itu pangkat public static. Tipe datanya saya menggunakan integer aja, namanya adalah hasil pangkat atau pangkat gitu aja lah. Dan di sini saya jelas perlu dua buah parameter yang akan kita proses di functionnya. Parameternya itu yang pertama saya perlu yang namanya angka. Yang kedua saya perlu yang namanya pangkat. Nah, ini saya geser dulu biar kelihatan semua, oke. Seperti ini. Jadi untuk si method pangkat, nah di sini nggak bisa. Metodnya namanya pangkat, masa ininya juga pangkat parameternya. Saya ubah aja ya teman-teman. Untuk pangkat mungkin saya kasih p gitu aja ya. Untuk angka mungkin di sini saya kasih a gitu. Jadi variabel a untuk angka, p untuk pangkat. Nah di sini semua program yang ada di sini untuk for ini saya akan coba masukkan ke dalam si function. Saya cut, saya pastekan di sini. Dan variabel hasil saya akan deklarasikan menggunakan tipe data integer. Jangan lupa kalau sudah selesai, oh ini belum, angka kita ubah menjadi A, angka kita ubah menjadi A, untuk pangkat kita ubah menjadi P. Kalau sudah, jangan lupa untuk function kita harus mereturn. Kita lemparkan kembali nilainya ke dalam function biar bisa digunakan dimanapun teman-teman. Jadi untuk hasil kita akan gunakan return. Nah di sini ada error. Di sini errornya tertebak teman-teman. Di dalam for kita menggunakan A, sedangkan A ini sudah kita gunakan sebagai parameter. Berarti A yang ada di dalam for kita harus ubah. A-nya di sini saya ubah menjadi I. Di sini saya ubah menjadi I. Dan ini juga saya ubah menjadi I. Hasil kita berikan operator penugasan menggunakan A. A itu apa? A itu adalah parameter yang ada di sini. Oke. Sudah teman-teman? Berarti di sini kita nggak perlu memanggil seperti ini. Tinggal kita panggil untuk functionnya. Kita shout system.out.println. Untuk functionnya namanya adalah pangkat. Dan untuk parameternya di sini ada angka dan juga pangkat. Angka dan pangkat kita lempar ke functionnya. Kita jadikan parameter. Diproses di sana hasilnya kita tampilkan. Coba kita jalankan. Ya 125 tetap ya. Terus di sini semisal angkanya saya ubah menjadi 10, pangkat 3, harusnya 1000 hasilnya. Nah, 1000 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba buat tampilannya. Ya berarti kita perlu prosedur teman-teman, biar nggak ngumpul semuanya di public static void main. Saya akan buat sebuah prosedur untuk menampilkan hasil dari 1000 ini. Ya kan kita nggak tahu 1000 ini hasil dari apa, dia angka sumbernya dari apa, berapa kali berapa kan kita nggak tahu. Ya, sekarang kita buat tampilannya menggunakan prosedur. Di sini saya akan buat public static karena prosedur kita menggunakan void, namanya adalah T pangkat. Jadi tampil pangkat, saya tetap perlu yang namanya parameter. Yang pertama itu adalah A, yang kedua itu adalah B, P ya pangkat. A untuk angka, P untuk pangkat. Saya akan tampilkan. Di sini saya kasih tulisan bilangan atau angka gitu ya. Langsung aja ya A. Terus di sini kita berikan pangkat. Terus kita lanjutkan P. Terus di sini kita berikan adalah atau sama dengan. Ini len-nya saya hapus aja teman-teman. Biar dia tampilnya nggak di bawahnya, kita shout lagi untuk si function. Jadi function yang ada di atas kita panggil di dalam sebuah prosedur ya, di dalam void. Namanya adalah pangkat. Dan untuk parameternya ada A sama P. Oke. Berarti di sini kita nggak menggunakan system.out.println, tapi kita panggil aja si void-nya. Void-nya namanya adalah T pangkat. Dan di sini untuk parameternya yang pertama adalah angka. Dan yang kedua adalah pangkat. Dan untuk variabel hasil di sini kita udah nggak perlu, jadi saya hapus aja. Coba kita jalankan.
10 pangkat 3 adalah 1000. Nah, ini build successful-nya masih di sini ya. Berarti di sini kita berikan system.out.println. Coba kita jalankan. 10 pangkat 3 adalah 1000. Coba 10-nya kita ubah jadi 4. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kita coba 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 harusnya 16. Oke, hasilnya 16. Oke, sentuhan akhir teman-teman. Kita akan coba manfaatkan inputan keyboard. Kita akan manfaatkan library scanner. Berarti di sini kita harus import dulu library-nya. Letaknya ada di Java. Untuk package-nya namanya adalah util. Dan nama library-nya adalah scanner. Kalau kalian ingat, ini ngapain dia berubah seperti ini? Kita ubah scanner lagi. Oke. Import Java util untuk library-nya adalah scanner. Kalau kalian ingat, scanner ini perlu kita deklarasikan. Harus kita berikan sebuah identifier, teman-teman. Ya, di public static void main, saya akan deklarasikan si scanner. Saya kasih nama masuk. Cara pendeklarasiannya sama dengan new scanner. Di dalam parameternya adalah system.in. Kalau sudah, angka dan pangkat ini sudah nggak perlu. Kita akan coba berikan inputan. Len-nya di sini saya hapus biar inputnya nanti ada di sebelah kanannya. Angka biar dimasukkan sama user. Variabel angka itu nilainya adalah masuk karena kita menggunakan tipe data integer. Kita akan gunakan fitur next int. Oke, selanjutnya kita proses untuk si pangkat. Kita berikan pangkat. Kita menggunakan system.out.print. Len-nya kita hapus ya biar inputnya ada di sampingnya. Pangkat. Ini kita rapikan biar titik 2-nya lurus ya. Terus di sini variabel pangkat itu nilainya adalah masuk .next int. Oke, beres teman-teman. Atau di sini kita kasih jarak ya. Biar kita tahu hasilnya itu di mana. Seperti ini aja. Coba kita jalankan. Kita masukkan angka, misal angka 4, enter. Pangkatnya misal 2. Hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Coba sekali lagi. Angkanya misal 9. 9 pangkat 3. Oke. Pangkat 2 ya, saya inputkan angka 2. Padahal saya bilangnya pangkat 3. 9 pangkat 2 hasilnya 81. Benar ya? Coba 9 pangkat 3, saya penasaran. 9 pangkat 3, 729. Berarti 9 kali 9, 81. 81 kali 9 hasilnya 729. Oke. Untuk koreksi silakan kalian hitung-hitung juga teman-teman menggunakan kalkulator. Siapa tahu ada angka yang tidak sesuai. Coba 10 pangkat 4. Oke, hasilnya seperti ini. Yang terakhir kita coba lagi 5 pangkat 4. Hasilnya 625. Oke. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita untuk menghitung hasil dari bilangan berpangkat. Kita sudah manfaatkan prosedur, kita juga sudah memanfaatkan fungsi di sini atau function ya. Kita memanfaatkan Java util scanner untuk memberikan inputan keyboard. Semoga bisa bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua tentang pembahasan dari prosedur dan fungsi dengan penerapan program sederhana ya. Di sini konsepnya udah dapat. So untuk video kali ini saya akhiri teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.